semuanya, perkenalkan saya Tasya Aura Azara dengan NIM S111241069. Video ini saya buat untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah masalah minoritas dan integrasi nasional. Dalam video ini saya akan membahas hubungan mayoritas dan minoritas di Thailand, khususnya konflik antara kelompok mayoritas Thai Buddhis dan minoritas Melayu Muslim yang tinggal di wilayah Thailand Selatan seperti Patani, Yala, dan Narathiwat. Pembahasan ini akan mencakup 4 bagian utama, yaitu profil mayoritas dan minoritas, kategorisasi menurut teori Furnial, penyebab terjadinya pemberontakan, dan proses integrasi nasional yang dilakukan oleh pemerintahan Thailand. Kita masuk yang ke pertama, yaitu ada profil mayoritas dan minoritasnya. Pertama, mengenai profil mayoritas kelompok di Thailand. Di sini ada etnis Thai yang menggunakan bahasa Thai sebagai bahasa resmi negara. Mayoritas masyarakat Thai memeluk agama Buddha, Theravada, dan nilai-nilai Buddhisme yang sangat mempengaruhi budaya nasional mereka. Mulai dari pakaian tradisional Chut Thai hingga berbagai festival seperti Songkran. Secara politik dan ekonomi, etnis Thai memiliki dominasi yang kuat. Pemerintahan, lembaga pendidikan, birokrasi, dan militer hampir seluruhnya dikuasai oleh kelompok mayoritas ini. Identitas nasional Thailand sendiri dibangun di atas budaya Thai Buddhis. Sementara itu, kelompok minoritas adalah Melayu Muslim yang tinggal di Patani, Yala, dan Narathiwat. Mereka menggunakan bahasa Melayu Patani. Mereka memeluk agama Islam dan memiliki budaya yang sangat dekat dengan masyarakat Melayu Malaysia. Mulai dari pakaian, kuliner, adat, hingga kesenian. Perbedaan agama, bahasa, dan budaya ini menjadi faktor penting yang membentuk identitas kelompok mereka. Lalu kita lanjut yang kedua, ada kategorisasi menurut Furnial. Kategorisasi menurut teori J.S. Furnial mengklarifikasikan relasi etnis ke dalam beberapa tipe. Salah satunya adalah mayoritas dominan. Dalam kasus Thailand, hubungan antara Thai Buddhis dan Melayu Muslim sangat jelas masuk ke kategori mayoritas dominan. Kenapa? Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, ada etnis Thai yang menguasai seluruh institusi negara, mulai dari pemerintahan, ekonomi, hukum, hingga militer negaranya. Lalu yang kedua ada identitas nasional. Thailand ini dibangun berdasarkan budaya Thai Buddhis, sehingga minoritasnya ini tidak memiliki ruang untuk mempertahankan identitasnya dalam ranah formal. Ketiga, ada kebijakan pendidikan dan administrasi memaksakan penggunaan bahasa Thai, bukan bahasa Melayu. Yang keempat, ada kebijakan keamanan di selatan sangat dikontrol oleh pemerintahan pusat, sehingga minoritas ini tidak memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, relasi mayoritas-minoritas di Thailand ini sangat sesuai dengan konsep dominan majority menurut Furnial. Lalu, selanjutnya adalah penyebab pemberontakan Melayu Muslim terhadap pemerintahan Thailand. Penyebab konflik etnis dapat dilihat dari aspek budaya, institusi, sejarah, dan kepentingan politik. Di sini ada beberapa penyebab utama nih konflik di Thailand Selatan. Pertama, ada diskriminasi institusional, yang dimana pemerintahan Thailand ini menerapkan kebijakan homogenisasi nasional atau yang sering disebut sebagai Thaiification, yang dimana kebijakan ini mencakup bahasa Thai wajib digunakan di sekolah, bahasa Melayu tidak diakui sebagai bahasa resmi, pengajaran agama Islam dibatasi, sekolah negeri lebih menunjukkan budaya Buddhis. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat Melayu Muslim. Juga dijelaskan bahwa institusi politik ini dan pendidikan yang timpang pasti dapat memicu konflik etnis, dan ini terlihat jelas dalam kasus Patani. Yang kedua, ada konflik identitas. Di sini menurut Michael Mann dalam konsep We the People, konflik terjadi ketika negara memaksakan identitas tunggal. Dalam kasus ini, negara Thailand mendorong identitas nasional yang bersifat Thai Buddhis, sedangkan minoritas memiliki identitas Melayu Muslim yang sangat berbeda. Benturan identitas ini membuat minoritas merasa terancam secara budaya bahkan agama. Yang ketiga, ada sejarah dan sentimen masa lalu, di mana wilayah Patani yang dulunya merupakan kerajaan Melayu Islam yang merdeka setelah
dianeksasi oleh Thailand pada 1909, wilayah ini dipaksa mengikuti identitas Thai Buddhis, di mana banyak masyarakat Patani yang mempertahankan narasi sejarah bahwa mereka ini bukan Thai asli. Jadinya, faktor sejarah itu memperkuat resistensi dan rasa keterasingan dari negara. Lalu ada proses integrasi nasional Thailand. Kita masuk ke proses integrasi nasional Thailand yang dimana integrasi nasional ini dapat melalui state building maupun nation building. Pertama, Thailand ini lebih dominan pada state building, yang dimana pendekatannya itu fokus pada keamanan dan kontrol militer, penegakan hukum anti terorisme, penyeragaman bahasa dan administrasi, pengawasan ketat terhadap wilayah selatan. Pendekatan ini menekankan kontrol negara, bukan menciptakan identitas bersama. Lalu yang kedua ada integrasi sosial atau asimilasi. Pemerintah mendorong kebijakan asimilasi, misalnya menggunakan bahasa Thai, mengurangi simbol Islam, penyeragaman kurikulum sekolah. Kategori ini sesuai dengan konsep Birch tentang integrasi sosial. Lalu yang ketiga ada integrasi politik atau majority control. Minoritas Melayu Muslim ini memiliki representasi politik yang sangat terbatas. Keputusan penting di wilayah selatan ini diambil oleh pemerintah pusat, di mana hal itu masuk ke kategori majority control. Terakhir ada integrasi ekonomi atau partial integration. Pembangunan ekonomi memang dilakukan seperti pembangunan jalan dan fasilitas publik. Namun, keuntungannya ini lebih banyak dirasakan penduduk mayoritas Thai. Minoritasnya ini masih memiliki akses ekonomi terbatas. Oleh karena itu, masuk kategori partial integration. Sebagai penutupnya, hubungan mayoritas Thai dan minoritas Melayu Muslim Patani ini mencerminkan pola mayoritas dominan. Konflik yang terjadi karena perbedaan identitas, diskriminasi institusional, sejarah panjang, dan pendekatan keamanan yang keras. Integrasi nasional yang dilakukan Thailand masih bersifat state building dan asimilisasi, sehingga belum menciptakan integrasi yang inklusif. Mungkin demikian pembahasan saya mengenai mayoritas dan minoritas di Thailand untuk tugas UAS pada mata kuliah kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.